Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber ya, yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungannya terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share semua video-video kita. Dan mudah-mudahan kebaikan kalian hari ini akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi, sehingga kita semua segera terbebas dari segala macam himpitan hidup ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol yang mungkin sudah membuat pusing 7 keliling, ya kan? Dan kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini, supaya kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi, dengan catatan untuk tidak saling meninggalkan nomor handphone. Karena hari ini masih banyak saja ya oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kesusahan saudara sendiri dengan cara menipu orang lain. Nah, kita pengen doakan supaya mereka ini cepat taubat dan jadi orang kaya. Amin ya robbal alamin. Oke, baik, hari ini ya banyak yang bertanya-tanya setelah kemarin bertanya-tanya, "Bang, bagaimana cara aman kabur dari aplikasi pinjol?" Banyak ya hari ini yang udah merasa lelah banget dan sudah sampai di fase terlemah, di titik stres terberat hari ini, dan udah nggak kuat lagi buat nyari dana talangan ke sana kemari, karena memang udah nggak dikasih lagi pinjam sama pihak aplikasi yang lain. Oke, baik, jadi ini ada pertanyaan lucu, pertanyaan dari subscriber yang tadi gua baca ya kan. "Bang, aneh bang, kemarin gua udah ngikutin saran abang ya kan, setelah gua di awal mengkonfirmasi, gua udah layanin, gua udah jawab ya kan, gua udah kasih tahu waktunya, terus gua minta waktu tempo dalam waktu 2 bulan ini gua pengen lunasin dan perbaiki dulu keuangan pribadi gue. Terus gua udah ganti nomor bang, gua udah ganti nomor untuk sementara, dengan catatan gua tetap ngikutin saran untuk menjaga nomor tersebut supaya nanti ketika kita udah punya rezeki, kita bisa login kembali dan melunasi satu persatu hutang di aplikasi." Oke, baik. Nah, hari ini setelah yang bersangkutan mengganti nomor, ya kan, mengganti email, terus dia bilang, "Bang, setelah ganti nomor, ganti email, aman nggak?" Nah, sekarang ada hal yang lucu. Lucunya bagaimana? Gagal bayar pinjol, pengen kabur dari aplikasi pinjol, ternyata dinyatakan gagal walaupun udah ganti nomor. Loh, kok bisa ya? Banyak pasti yang bertanya-tanya seperti itu. Udah ganti nomor, ganti Gmail, nggak taunya masih ketahuan aja kalau kita masih pengen mau kabur dari hutang aplikasi pinjol. Ternyata itu ada beberapa hal, ada beberapa faktor yang membuat kalian itu ketahuan ketika pengen kabur sementara dari aplikasi pinjol. Dengan catatan ya, kita memang masih pengen tetap niat bayar. Makanya di awal aku tuh memberikan sebuah pesan agar tetap menjaga nomor tersebut, supaya nanti ketika kalian pengen login, kalian bisa login dengan cepat, dengan mudah kembali. Nah, ada beberapa hal yang membuat kita ketahuan ketika kita pengen mau kabur dari aplikasi pinjol ini. Apa aja bang kira-kira? Nah, yang pertama ya, kalian pasti rata-rata punya WhatsApp ya, dan hari ini WhatsApp itu hampir seluruh Android punya ya kan, dan semua orang pasti menggunakan fasilitas WhatsApp hari ini. Kalian ingat nggak ketika kalian ganti nomor, yaitu ada di menu settingan, yang nanti coba cek aja sendiri. Kalau kalian melanjutkan kembali hanya mengganti nomor, maka akan ada pemberitahuannya di WhatsApp tersebut. Itu pihak DC rata-rata pasti udah menyimpan nomor kalian. Jadi ketika nanti mereka mau menagih kalian lagi melalui WA, maka di situ akan kelihatan nomor, misalnya nama kalian itu dia buat Samsul ya kan. Samsul telah mengganti nomor. Jadi ada di situ tercantum nomor baru kalian. Nah, ada yang mengalami masalah seperti itu. Jadi untuk di tahap ini coba itu disetting dulu ya, supaya nggak ketahuan, supaya kalian bisa lebih serius untuk ngumpulin uang lalu membayar hutang ya, dengan catatan kita tetap meluruskan niat, kita membersihkan hati, kita menjernihkan pikiran kita, supaya kita bisa melewati satu persatu badai permasalahan perekonomian hari ini. Itu yang pertama. Nah, lantas ada lagi masalah yang kedua. Kok aplikasi pinjol itu bisa tahu ya kalian ini sudah berganti nomor? Jadi kalian ingat ketika kalian pertama kali mencantumkan kontak-kontak darurat. Itu untuk yang legal OJK.
Kalau yang ilegal kan semua kontak kita itu mereka sudah ambil, mereka sudah retas, mereka sudah simpan. Jadi bisa saja mereka menelpon semua kontak-kontak yang mereka masih save, lalu mungkin bisa dengan sedikit berpura-pura saja bahwasannya mengatakan mereka itu teman dari Pak Samsul tadi, lalu bertanya, Pak Samsulnya udah ganti nomor berapa, lalu dengan niat yang baik menolong ya teman kita tadi, memberikan nomor kontak kita yang baru. Itu ada juga yang seperti itu ya. Itu kalau untuk yang ilegal kan memang sudah mereka ambil semua yang ada di handphone kita. Nah kalau untuk yang legal OJK itu ya mungkin dari salah satu kontak darurat. Ini pihak aplikasi ya dengan segala cara ya, tim DC itu dengan segala cara akan melakukan apapun hari ini supaya kita bisa membayar hutang di aplikasi mereka. Bisa saja mereka itu melakukan penyamaran ya kan, mereka bilang saya ini temannya atau saudaranya dari Pak Samsul seperti itu kan. Kenapa nomor beliau tidak bisa dihubungin? Ada nyimpen nomor barunya nggak? Ya seperti itu. Bisa juga seperti itu. Lalu tadi ya dengan niat baik mereka bantu kasih tahu nomor kita. Nah ketahuanlah kalau kita hari ini sedang niat untuk kabur dari hutang aplikasi pinjol. Itu ada dua. Dan yang ketiga ya, kalau untuk yang ilegal itu mereka ada yang sampai bisa ya mengetahui kode email. Dan mereka ada menanamkan seperti phishing ya kan, jebakan-jebakan online hari ini cukup banyak. Jadi kita memang harus cukup waspada dan perhatikan aplikasi pinjol yang kalian gunakan hari ini. Apakah terdapat indikasi-indikasi hal-hal yang mencurigakan di situ, atau bisa yang mengakibatkan akhirnya kita rugi sendiri ya kan. Nah akhirnya kabur dari hutang aplikasi pinjol gagal karena beberapa faktor yang tadi aku sebutkan. Lantas ada lagi yang nanya, Bang, bagaimana kalau seandainya setelah mengganti nomor handphone kita mengganti lagi email ya kan, atau kita mengganti nama-nama media sosial kita seperti Facebook atau mungkin seperti Instagram dan lainnya. Kalau yang ilegal itu semua mereka tahu media sosial kalian, mereka tahu ya Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Apalagi nomor handphone kan memang dari awal sudah tercantum di situ. Nah, seandainya ya kan hal itu terjadi ya untuk di media-media sosial, mereka bisa cari itu. Nah, kalau seandainya kita mengganti email, setelah mengganti nomor, mereka mengganti email. Email itu sama mereka tidak penting. Mereka tidak akan hubungin kalian itu terlalu sering melalui email, karena mereka pun paham kalau mereka mau kirimkan email itu sehari 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dalam sehari, ya belum tentu semua orang hari ini membuka dan membaca email. Tapi kalau mereka itu meneror kalian itu melalui dari pesan-pesan WA, melihat via telepon atau mungkin SMS, maka setiap hari kita bakal megang handphone lalu buka WA untuk membaca pemberitahuan atau mungkin informasi-informasi terbaru. Berbeda dengan Gmail. Ya ada hari ini dari teman-teman kita itu yang katanya udah beda Bang, aku mau ganti Gmail. Ya menurut aku sih itu nggak terlalu penting dan nggak terlalu bagaimana begitu ya kan, karena mereka juga jarang sih menghubungi kalian itu melalui Gmail. Melalui Gmail itu ketika memang mereka melakukan serangan pajar. Mereka udah hubungin, mereka udah kirimkan WA, mereka udah kirim SMS, mereka udah kirim juga pesan-pesan ke Gmail. Tapi Gmail itu masih cukup jarang ya hari ini mereka kirimkan, dan itu ya paling 1 minggu ada 5 atau 6 kali. Kalau WA kan hampir tiap hari ya. Oke ya, kabur dari hutang aplikasi pinjol dinyatakan gagal cuman karena mereka tahu yang pertama kalian itu mengganti dengan nomor kontak baru. Itu bisa tahunya dari 2 hal. Yang pertama itu dari pemberitahuan WA yang tidak kalian setting di awal. Itu yang pertama. Dan yang kedua dari orang-orang yang mungkin hari ini kita cantumkan sebagai salah satu kontak darurat, atau yang memang kontak-kontak yang sudah mereka retas dari handphone kita ya kan. Dan yang ketiga, bagaimana kalau seandainya kita mengganti Gmail, itu sih terserah kalian ya kan. Yang penting kalian mana hari ini yang bisa mempengaruhi pemikiran kalian, mempengaruhi kehidupan kalian. Kalian pengen alihkan itu terlebih dahulu. Yang penting kalian bisa nyaman, yang penting kalian itu bisa mampu berpikir positif, jernih, ya terserah.
Tapi yang jelas kalau untuk Gmail ya kan, apalagi yang udah menggunakan Gmailnya itu udah lama banget, apalagi itu digunakan untuk kepentingan pekerjaan, kepentingan kantor dan lain sebagainya, yang penting harus bisa masih tetap aktif ya kan. Makanya nomor handphone itu cukup penting hari ini. Apalagi yang sudah menautkan kode Gmailnya itu, kode OTP-nya itu di kode verifikasinya di nomor handphone. Jadi jangan hilang, ntar bisa tambah beribad ya kan. Oke, jadi itu dulu. Kalau seandainya memang pengen mau kabur, hati-hati ya, kita harus sembunyi-sembunyi. Jangan sampai orang lain tahu kalau kalian ganti nomor lagi. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.